Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Purwo dari kelas A, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga. Di sini saya akan mempresentasikan hadis mutawatir dan penguatan keautentikan Sunan Nabi Muhammad SAW. Langsung ke pendahuluan. Hadis menempati posisi fundamental sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, berfungsi menjelaskan, menafsirkan, dan melengkapi perintah Al-Quran. Oleh karena itu, validitas dan keautentikan hadis menjadi isu sentral. Di antara berbagai kategori, hadis mutawatir dianggap paling kuat karena ditransmisikan oleh banyak perawi dan setiap lapisan sanad, sehingga musnah terdiri kesepakatan dusta. Posisi epistemologi hadis mutawatir yang bersifat subut menyelipkannya sumber hukum yang pasti, menjaga kemurunan Sunan Nabi Muhammad SAW. Terangkal metodologi ilmu hadis. Ulama terdahulu seperti As-Salah atau Imam An-Nawawi dan As-Suyuti membangun teori mustalah hadis untuk menjamin kebenaran riwayat. Kategori mutawatir juga sebagai hasil upaya metodologi ini. Kriteria yang pertama, kriteria ketat. Ditetapkan kriteria ketat atau jumlah perawi yang banyak, keadilan dan kejujuran perawi sesuai dengan sanad, dan tidak memungkinkan ada rekayasa. Dan yang kedua, bukan hanya kuantitas. Mutawatir bukan hanya konsep kuantitatif atau jumlah perawi, tetapi juga kualitatif yang bergantung pada kredibilitas dan konsistensi transmisi. Dan yang ketiga, epistemologi kolektif adalah mencerminkan bentuk pengetahuan kolektif atau tawatur al-naqal yang didasarkan pada tradisi berulang dan mustahil direkayasa. Terus ada definisi dan klasifikasi hadis mutawatir. Secara terminologis, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada setiap tingkatan sanad, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta atau berbohong. Jumlah perawi yang banyak di setiap tingkatan sanad, terus integritas tinggi, perawi adil dan jujur, terus mustahil berdusta secara akal sehat, dan sanad berkesinambungan dari awal hingga akhir. Dua jenis utama mutawatir. Yang pertama ada mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi atau redaksi hadis diriwayatkan secara identik oleh banyak perawi, atau misalnya hadis tentang ancaman bagi penista atas nama Nabi. Yang kedua ada mutawatir maknawi. Makna hadis diriwayatkan secara beragam tetapi menunjukkan suatu substansi yang sama, kalau misalnya riwayat tentang keutamaan doa. Terus kedudukan epistemologi mutawatir. Hadis mutawatir menempati posisi paling tinggi dalam hierarki autentisasi riwayat karena menghasilkan ilmu yang bersifat yakini atau pasti. Hadis menempati posisi fundamental sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, berfungsi menjelaskan, menafsirkan, dan melengkapi perintah Al-Quran. Oleh karena itu, validitas dan keautentikan hadis menjadi isu sentral. Di antara berbagai kategori, hadis mutawatir dianggap paling kuat karena ditransmisikan oleh banyak perawi dan setiap lapisan sanad, sehingga mustahil terdiri kesepakatan dusta. Posisi epistemologi hadis mutawatir yang bersifat qat'i al-subut menyelipkannya sumber hukum yang pasti, menjaga kemurnian Sunan Nabi Muhammad SAW. Terus terangkal metodologi ilmu hadis. Ulama terdahulu seperti As-Salah atau Imam
An-Nawawi dan As-Suyuti membangun teori mustalah hadis untuk menjamin kebenaran riwayat. Kategori mutawatir juga sebagai hasil upaya metodologis ini. Kriteria yang pertama, kriteria ketat. Ditetapkan kriteria ketat atau jumlah perawi yang banyak, keadilan dan kejujuran perawi, kesinambungan sanad, dan tidak demikian rekayasa. Dan yang kedua, bukan hanya kuantitas. Mutawatir bukan hanya konsep kuantitatif atau jumlah perawi, tetapi juga kualitatif yang bergantung pada kredibilitas dan konsistensi transmisi. Dan yang ketiga, epistemologi kolektif adalah mencerminkan bentuk pengetahuan kolektif atau tawatur al-naqal yang didasarkan pada tradisi berulang dan mustahil direkayasa, menghasilkan al-yaqin. Terus ada definisi dan klasifikasi hadis mutawatir. Secara terminologis, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada setiap tingkatan sanad, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta atau berbohong. Jumlah perawi yang banyak di setiap tingkatan sanad, terus integritas tinggi, perawi adil dan jujur, terus mustahil berdusta secara akal sehat, dan sanad berkesinambungan dari awal hingga akhir. Dua jenis utama mutawatir. Yang pertama ada mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi atau redaksi hadis diriwayatkan secara identik oleh banyak perawi, atau misalnya hadis tentang ancaman bagi pendusta atas nama Nabi. Yang kedua ada mutawatir ma'nawi. Makna hadis diriwayatkan secara beragam tetapi menunjukkan suatu substansi yang sama, misalnya riwayat tentang keutamaan doa. Terus kedudukan epistemologis mutawatir. Hadis mutawatir menempati posisi paling tinggi dalam teori otentik riwayat karena menghasilkan ilmu yang bersifat yakini atau pasti, berbeda dengan hadis ahad atau yang bersifat janin atau dengan kuat. Dan yang pertama ada akidah, yang kedua hukum Islam, yang ketiga epistemologi. Mutawatir sebagai mekanisme verifikasi sosial. Konsep tawatur bekerja sebagai mekanisme dalam mencegah pengasuhan dan kesalahan dalam sistem tradisi hadis. Ini adalah representasi dari kesaksian kolektif dalam epistemologi Islam. Yang pertama ada mencegah pemalsuan. Banyak saksi periwatan yang diindahkan membuat konspirasi atau mengusirkan sangat kecil. Yang kedua, verifikasi berbasis komunitas. Mutawatir adalah simbol konsensus epistemik antara para perawi yang terpercaya menjamin moral dan intelektual riwayat. Yang ketiga ada bukti historis, menunjukkan bahwa sunnah Nabi terpelihara melalui sistem keilmuan yang disiplin, membedakan transmisi sunnah dari sumber sejarah lainnya. Terus ada ukuran sentral dan keotentikan sunnah. Yang pertama, landasan hukum pasti menghasilkan yang yakinnya dan dijadikan hujjah setara dengan Al-Quran dalam penetapan dasar-dasar hukum, atau misalnya kewajiban sholat. Yang kedua ada jaminan kontinuitas. Transmisi mutawatir yang dipraktikkan secara turun-temurun menjamin kesinambungan ajaran Islam dan memori keagamaan kolektif. Dan yang ketiga ada nilai apologetik, menjadi argumen ilmiah terhadap keraguan atas autentisitas hadis, membuktikan bahwa sungguh dibawa oleh mekanisme transmisi kolektif yang kuat. Terus ada relevansi metodologi era digital. Di tengah tantangan
disinformasi dan penyebaran hadis termasuk di era digital. Prinsip-prinsip metodologis hadis mutawatir menawarkan metodologi yang sangat relevan. Yang pertama, model verifikasi ilmiah. Keabsahan informasi harus didukung oleh banyak sumber independen, kesinambungan dan kredibel. Tawatur dapat diberikan paradigma untuk menguji kualitas dan keagamaan digital. Yang kedua ada integritas sumber. Integritas sumber menekankan pentingnya karakter moral dan intelektual atau perawi atau sumber atau penulis. Kredibilitas sumber adalah kunci melawan hoaks keagamaan. Dan yang ketiga mendorong decision selektif. Masyarakat juga terdorong untuk menerapkan atau tersabut atau terprovokasi dengan memeriksa sumber dan menelusuri kesinambungan informasi sebelum menyebarkannya. Terus kesimpulan dan arah penjelasan masa depan. Kesimpulannya adalah hadis mutawatir adalah kategori hadis dengan autentisitas tertinggi atau qur'i atau disebut berfungsi sebagai fondasi metodologis dan epistemologis untuk menjaga keaslian sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan prinsip tawatur relevan sebagai model verifikasi ilmiah di era modern. Saran penelitian lanjutan, pendekatan interdisipliner seperti memperluas kajian mutawatir dengan perspektif filsafat ilmu. Terus ada studi empiris seperti meneliti pemahaman dan penerapan hadis mutawatir di kalangan masyarakat muslim, kontemporer dalam kehidupan sosial dan dakwah, dan literasi digital seperti kaji relevansi metodologi hadis mutawatir terhadap upaya verifikasi informasi keagamaan di ruang digital. Terus mengembangkan sistem literasi berbasis etika Islam. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ya banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutawatir sebagai mekanisme verifikasi sosial. Konsep tawatur bekerja sebagai mekanisme sosial yang mencegah penghasulan dan kesalahan dalam sistem transmisi hadis. Ini adalah representasi dari kesaksian kolektif dalam epistemologi Islam. Yang pertama ada mencegah pemalsuan. Banyaknya saksi perliwatan yang kadang membuat konspirasi atau mengusulkan sangat kecil. Yang kedua, verifikasi berbasis komunitas. Mutawatir adalah simbol konsensus epistemik antara para perawi yang terpercaya menjamin moral dan intelektual riwayat. Yang ketiga ada bukti historis, menunjukkan bahwa sunnah Nabi terkira melalui sistem keilmuan yang disiplin, membedakan transmisi sunnah dari sumber sejarah lainnya. Terus ada ukuran sentral dan keautentikan. Yang pertama, membuat konspirasi atau mengusulkan sangat kecil. Yang kedua, verifikasi berbasis komunitas. Mutawatir adalah simbol konsensus epistemik antara para perawi yang terpercaya menjamin moral dan intelektual riwayat. Yang ketiga ada bukti historis, menunjukkan bahwa sunnah Nabi terkira melalui sistem keilmuan yang disiplin, membedakan transmisi sunnah dari sumber sejarah lainnya. Terus ada ukuran sentral dan keautentikan. Yang pertama, landasan hukum pasti menghasilkan keyakinan dan dijadikan hukum setara dengan Al-Quran dalam penetapan dasar hukum, atau misalnya kewajiban sholat. Yang kedua ada jaminan kontinuitas. Mutawatir yang dipraktikkan secara turun-temurun menjamin kesinambungan ajaran Islam dan memori keagamaan kolektif. Dan yang ketiga ada nilai apologetik, menjadi argumen ilmiah terhadap keraguan atas autentisitas hadis, membuktikan bahwa sunnah didukung oleh mekanisme transmisi kolektif yang kuat. Terus ada relevansi metodologi era digital. Di tengah tantangan
disinformasi dan penyebaran rilis palsu di era digital. Prinsip-prinsip metodologis hadis mutawatir menawarkan majalah publikasi yang sangat relevan. Yang pertama, model verifikasi ilmiah, keabsahan, terus ada relevansi metodologi era digital. Di tengah tantangan disinformasi dan penyebaran rilis palsu di era digital, prinsip-prinsip metodologis hadis mutawatir menawarkan majalah publikasi yang sangat relevan. Yang pertama, model verifikasi ilmiah, keabsahan informasi harus didukung oleh banyak sumber independen, berkesinambungan dan kredibel. Tawatur dapat diberikan paradigma untuk menguji kualitas dan keagamaan digital. Yang kedua, ada integritas sumber menekankan pentingnya karakter moral dan intelektual temporawi atau sumber atau penulis. Kredibilitas sumber adalah kunci melawan hoax keagamaan. Dan yang ketiga, mendorong kritis yang selektif. Masyarakat juga terdorong untuk menerapkan atau tersebut atau verifikasi dengan memeriksa sumber dan menelusuri kesinambungan. Kesimpulannya adalah hadis mutawatir adalah kategori hadis dengan autentisitas tertinggi atau qur'i atau al-subut berfungsi sebagai fondasi metodologis dan epistemologis untuk menjaga keaslian sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan prinsip tawatur relevan sebagai model verifikasi ilmiah di era modern. Saran penelitian lanjutan, pendekatan interdisipliner seperti memperluas kajian mutawatir dengan perspektif filsafat ilmu. Terus ada studi empiris seperti meneliti pemahaman dan penerapan hadis mutawatir di kalangan masyarakat muslim, kontemporer dalam kehidupan sosial dan dakwah, dan literasi digital seperti kaji relevansi metodologi hadis mutawatir terhadap upaya verifikasi informasi keagamaan di ruang digital. Terus mengembangkan sistem literasi berbasis etika Islam. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.